Salam sehat dan bahagia, Bapak Ibu Guru hebat. Bersama saya, Iwayan Cawi, CGP Angkatan ke-7 Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, yang bertugas di SMK Negeri 3 Singaraja, akan menyampaikan tugas aksi nyata pada modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Bapak Ibu Guru hebat, Mas Menteri Nadiem Makarim menyatakan bahwa perubahan tidak dapat dimulai dari atas. Semuanya berawal dan berakhir dari guru. Jangan menunggu aba-aba, jangan menunggu perintah. Ambillah langkah pertama. Bapak Ibu Guru hebat, adapun tujuan pembelajaran khusus pada modul ini adalah CGP dapat menjalankan tahapan B, buat pertanyaan, dan tahapan A, ambil pelajaran, berdasarkan model prakarsa perubahan baja yang dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. CGP membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Prakarsa perubahan dalam aksi nyata ini adalah menempatkan murid terlibat aktif dengan pola pikir positif dan merasakan emosi positif, berinteraksi sosial secara positif, arif dan bijaksana melalui program pengendalian sampah berbasis kelas dengan akronim MEKBER, menjaga kelas bersih. Tujuan program ini adalah sebagai bentuk pembelajaran bagi murid dalam mengendalikan sampah yang dimulai dari kelasnya sendiri, memberikan kesempatan bagi murid untuk menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif dalam pengendalian sampah, memberikan keterampilan kepada murid untuk berinteraksi sosial secara positif, arif dan bijaksana dalam pengelolaan sampah. Menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri dalam pengendalian sampah di kelas. Bapak Ibu Guru hebat, berikut adalah kerangka manajemen perubahan baja. Menurut dasar filosofi Ki Hajar Dewantara, maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Poin atau komponen profil pelajar Pancasila yang dikembangkan adalah mampu bergotong royong. Kepemimpinan murid memungkinkan murid untuk terlibat aktif dan berinteraksi dengan orang lain, bekerja sama, dan berkontribusi dalam masyarakat yang lebih luas. Beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Menumbuhkan kepemimpinan murid akan mendorong murid mengembangkan berbagai sikap-sikap yang merupakan pengejawantahan dari iman, ketakwaan, dan berakhlak mulia. Mandiri, menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, mendorong murid untuk mengambil kontrol dan bertanggung jawab pada pembelajarannya sendiri.
Karakteristik lingkungan pendukung tumbuhnya kepemimpinan murid yang dikembangkan adalah lingkungan yang menempatkan murid terlibat aktif dengan pola pikir positif dan merasakan emosi positif, berinteraksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana. Bapak Ibu guru hebat, berikut adalah model prakarsa perubahan baja buat pertanyaan atau B. Pertanyaannya, bagaimana kita dapat mendorong murid untuk terlibat aktif dalam pengendalian sampah berbasis kelas, sekaligus membangun pola pikir positif dan merasakan emosi positif secara bersama-sama. Tindakan yang diperlukan untuk mendapat jawaban adalah diskusi bersama kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bagaimana program pengendalian sampah ini dapat dilaksanakan. Berdialog dengan perwakilan siswa, OSIS, MPK, wali kelas, guru, orang tua murid, dan perwakilan tokoh masyarakat, serta perwakilan gender untuk mengidentifikasi sumber daya atau aset yang mendukung pengendalian sampah berbasis kelas. Rencana untuk melibatkan suara atau pilihan atau kepemilikan murid adalah melakukan sesi dialog dengan perwakilan murid, OSIS, MPK, pembina OSIS, wali kelas, guru, orang tua murid, dan tokoh masyarakat, serta perwakilan gender untuk menguatkan ide di tahap awal ini. Aset atau kekuatan atau sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini adalah modal manusia, yaitu kepala sekolah, tenaga pendidik dan kependidikan, murid-murid, orang tua murid, dan perwakilan gender. Modal sosial, yaitu tokoh masyarakat, OSIS, MPK, dan Jegek Bagus STEMSI. Waktu yang diperlukan adalah 7 hari, dan penanggung jawab pada tahapan ini adalah CGP sendiri. Bapak Ibu guru hebat, berikut adalah catatan refleksi tahapan buat pertanyaan atau B pada komponen peristiwa atau fact. Sampah merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian. Sampah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, karena pada dasarnya semua manusia pasti menghasilkan sampah. Sampah yang dibuang ke lingkungan akan menimbulkan masalah bagi kehidupan dan kesehatan lingkungan, terutama kehidupan manusia. Masalah tersebut di sekolah menjadi isu yang hangat dan banyak disoroti karena memerlukan penanganan yang serius. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu diadakan kegiatan penguatan atau co-kurikuler yang mampu menumbuhkan kebiasaan murid untuk menjaga kebersihan lingkungan dari sampah. Program pengendalian sampah berbasis kelas digagas karena melihat kondisi kesadaran murid
dalam menjaga kebersihan masih rendah. Untuk menguatkan program ini, maka saya jabarkan dengan tahapan baja. Pada tahapan buat pertanyaan, saya berdiskusi bersama Bapak Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah bagaimana program pengendalian sampah dapat terlaksana dengan baik. Berdialog dengan perwakilan murid, OSIS, MPK, pembina OSIS, wali kelas, guru, orang tua murid, perwakilan tokoh masyarakat, serta perwakilan gender. Untuk mengidentifikasi sumber daya atau aset yang mendukung pengendalian sampah berbasis kelas. Melalui proses diskusi ini, saya mendapatkan banyak manfaat, utamanya dukungan dari Bapak Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, wali kelas, dan murid dalam program pengendalian sampah berbasis kelas. Selain itu, saya juga mendapat masukan dan informasi dari murid bagaimana kondisi nyata di kelas terhadap kebiasaan murid-murid dalam membuang sampah. Pada komponen perasaan atau feeling, dalam melaksanakan aksi nyata tahapan buat pertanyaan, saya merasa bersemangat, senang, dan optimis bahwa murid-murid saya dapat diajak berdiskusi dan curah pendapat dalam menyusun dan melaksanakan program yang berdampak positif pada murid. Saya juga bersyukur memiliki kepala sekolah, rekan guru, dan pegawai yang mendukung dan mau berkolaborasi serta mendampingi murid dalam upaya mendorong dan menumbuh kembangkan kemandirian dan kepemimpinan murid untuk melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikannya. Saya bahagia bisa berkolaborasi dan bertukar pikiran bersama semua warga sekolah demi terwujudnya program sekolah yang berdampak positif pada murid. Pada komponen pembelajaran atau finding, pembelajaran yang saya dapatkan dalam melaksanakan aksi nyata tahapan buat pertanyaan yaitu pertama, pentingnya bertukar pikiran atau dialog bersama warga sekolah, yaitu kepala sekolah, murid, tenaga pendidik dan kependidikan, orang tua murid, untuk mendapatkan ide-ide baru untuk penguatan program pengendalian sampah berbasis kelas. 2. Pelibatan murid sebagai mitra dalam penyusunan program membuat murid antusias karena mereka dapat menyuarakan pendapatnya, menentukan pilihan, dan murid merasa memiliki program yang direncanakan. 3. Murid terpenuhi kebutuhannya dan mereka dapat tumbuh kembang sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. 4. Ternyata dengan pelibatan murid secara penuh dalam menumbuh kembangkan kepercayaan diri, kemandirian, dan jiwa kepemimpinan murid, serta dapat melakukan interaksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana. Pada komponen penerapan ke depan, melalui kegiatan
diskusi atau dialog bersama dalam rapat kolaboratif, sosialisasi program pengendalian sampah berbasis kelas, dapat menyusun program lebih baik dengan memperhatikan dan memanfaatkan sumber daya atau aset yang ada di sekolah, serta mencari strategi agar program terlaksana dengan maksimal. Harapan saya, program ini konsisten dilaksanakan oleh murid, kepala sekolah sebagai pemantau pelaksanaan program, guru dan wali kelas sebagai pendamping murid. Dalam program ini, pelibatan murid secara penuh dapat menumbuh kembangkan kepercayaan diri, kemandirian, dan jiwa kepemimpinan murid, serta murid dapat melakukan interaksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana. Murid dapat menyuarakan pendapatnya, menentukan pilihan, dan murid merasa memiliki program serta bisa mengevaluasi program yang dilaksanakannya sendiri. Bapak Ibu guru hebat, berikut adalah model prakarsa perubahan baja ambil pelajaran A. Pertanyaannya, aktivitas apa yang mendorong murid terlibat aktif dalam bergotong royong dan bekerja sama dengan orang lain? Keterampilan apa yang sudah dimiliki dan membantu murid mewujudkan pengendalian sampah berbasis kelas? Mana kegiatan sekolah yang membangun pola pikir positif dan merasakan emosi positif? Mana kebijakan sekolah yang telah mendukung kepemimpinan murid untuk mandiri dan bertanggung jawab atas tugasnya? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban adalah observasi aktivitas murid-murid dalam bekerja sama dan bergotong royong dalam kegiatan sekolah. Wali kelas mengidentifikasi kegiatan dan kebijakan sekolah yang mendukung kepemimpinan murid yang berdampak positif kepada murid. Mencari contoh nyata bagaimana pengendalian sampah dengan melibatkan murid secara aktif dengan wawancara atau survei pengalaman atau pendapat guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, murid, orang tua secara mandiri dan kolaborasi. Rencana untuk melibatkan suara atau pilihan atau kepemilikan murid. Curah pendapat bersama lebih banyak murid pada saat apel pagi setiap hari untuk sosialisasi program pengendalian sampah berbasis kelas, sekaligus momen-momen yang dapat menempatkan murid terlibat aktif, pola pikir positif, dan merasakan emosi positif. Melibatkan murid untuk ikut mencari contoh nyata bagaimana pengendalian sampah. Aset atau kekuatan atau sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini. Modal manusia, yaitu kepala sekolah, tenaga pendidik dan kependidikan, murid-murid, wali kelas, dan orang tua murid.
Modal sosial, yaitu tokoh masyarakat, OSIS, MPK, dan Jegek Bagus STEMSI. Modal politik, yaitu komunitas Banyuning Bersih atau Baber dan kebijakan sekolah. Modal fisik, yaitu sarana dan prasarana, ruang pertemuan. Modal lingkungan, yaitu lingkungan sekolah. Waktu yang diperlukan adalah 14 hari dan penanggung jawab pada tahap ini adalah CGP dan wali kelas. Bapak Ibu guru hebat, berikut adalah catatan refleksi tahapan ambil pelajaran A. Pada komponen peristiwa. Pada tahapan ambil pelajaran, dilakukan observasi aktivitas murid-murid dalam bekerja sama dan bergotong royong dalam kegiatan sekolah. Wali kelas mengidentifikasi kegiatan dan kebijakan sekolah yang telah mendukung kepemimpinan murid dan berdampak positif kepada murid. Mencari contoh nyata bagaimana pengendalian sampah dengan melibatkan murid secara aktif dengan wawancara atau survei pengalaman atau pendapat guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, murid, orang tua secara mandiri dan kolaborasi. Melalui proses observasi, mengidentifikasi serta mencari contoh nyata bagaimana pengendalian sampah, saya mendapatkan banyak pengalaman dan informasi tentang pengelolaan sampah. Selain itu, saya juga mendapat masukan dari Baber atau Banyuning Bersih agar di sekolah dibentuk komunitas bank sampah sebagai media belajar murid-murid dalam kebiasaan mengelola sampah dengan baik. Pada komponen perasaan, dalam melaksanakan aksi nyata tahapan ambil pelajaran, saya merasa senang dan optimis serta bersemangat mendapat gambaran tentang pengelolaan sampah dari Bank Sampah Banyuning Bersih atau Baber. Bagaimana ke depannya? Bahwa sampah bisa mendatangkan manfaat bila dikelola dengan baik. Saya juga bersyukur murid-murid menyambut baik program yang disampaikan pada saat apel pagi dalam upaya mendorong dan menumbuh kembangkan kemandirian dan kepemimpinan murid untuk melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan. Pada komponen pembelajaran yang saya dapatkan dalam melaksanakan aksi nyata tahapan ambil pelajaran yaitu pertama, bahwa pengelolaan sampah lebih lanjut setelah terkumpul atau terpilah oleh murid-murid diperlukan koneksi dengan pihak lain dalam pengelolaannya. Kedua, mendapatkan ide-ide baru untuk penguatan program pengendalian sampah di lingkungan sekolah. Ketiga, pelibatan murid sebagai mitra yang merupakan sumber daya besar dalam penyusunan program. Murid dapat menyuarakan pendapatnya,
menentukan pilihan, dan murid merasa memiliki program yang direncanakan. 4. Murid terpenuhi kebutuhannya dan mereka dapat tumbuh kembang sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Kelima, pelibatan murid secara penuh dapat menumbuh kembangkan kepercayaan diri, kemandirian, dan jiwa kepemimpinan murid, serta murid dapat melakukan interaksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana. Keenam, pentingnya seorang guru dan wali kelas sebagai fasilitator dalam mengapresiasi ide-ide murid untuk memenuhi kebutuhan belajarnya. Pada komponen penerapan ke depan, melalui observasi, sosialisasi, dan kunjungan ke bank sampah Banyuning Bersih atau Baber, dalam program pengendalian sampah berbasis kelas, dapat mendorong murid melaksanakan program secara maksimal. Harapan saya, program ini dilaksanakan secara konsisten oleh murid. Kepala sekolah dapat memantau pelaksanaan program, guru dan wali kelas sebagai pendamping murid. Dalam program ini, pelibatan murid secara penuh dapat mendorong untuk tumbuh kembangnya kepercayaan diri, kemandirian, dan jiwa kepemimpinan murid, serta murid dapat melakukan interaksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana. Murid dapat menyuarakan pendapatnya, menentukan pilihan, dan murid merasa memiliki program serta bisa mengevaluasi program yang dilaksanakannya sendiri. Bapak Ibu guru hebat, demikianlah refleksi prakarsa perubahan pengelolaan program yang berdampak positif pada murid melalui program pengendalian sampah berbasis kelas, Mekeber, menjaga kelas bersih. Pada tahapan buat pertanyaan B dan ambil pelajaran A pada tahapan kerangka baja. Salam sehat dan bahagia.